Oke teman-teman, sekarang udah masuk musim hujan. Banyak yang nanya sama saya, Bang, gimana caranya bikin api unggun dalam keadaan kayu yang basah? Oke, cukup mudah kalau kita tahu caranya. Bisa dilihat di sebelah sana, Ki. Silahkan dilihat. Itu tumpukan kayu-kayu yang basah, teman-teman. Itu adalah kayu-kayunya basah ya, nggak kering. Terus di sebelah sini, coba Ki, bisa di-shoot. Nah ini saya punya kindling. Tapi, teman-teman, ini kering keadaannya. Kan pertanyaannya gimana kayunya basah? Saya siram pakai air. Ya. Ini saya siram pakai air dan ini kayunya benar-benar basah. Oke, ini nggak direkayasa ya, nggak ada gimmick, nggak ada apapun. Ini kayunya basah. Karena kalau dalam kayu sebenarnya walaupun luarnya basah, itu dalamnya itu masih bisa kita temukan yang kering-kering. Contohnya kayak ini nih. Ini basah nih kayunya, tapi kalau kita snap itu dalamnya itu masih kering. Jadi nggak masalah kalian punya kindling yang basah kayak gini pun nggak apa-apa. Tapi sekarang perlu diperhatikan. Sekarang saya akan menyalakan api dengan peralatan yang ada. Jadi bukan di emergency situation, bukan di kondisi darurat ya. Saya sudah menyiapkan beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk menyalakan api. Contohnya adalah fire starter. Oke, jadi di sini yang perlu kita siapkan dulu. Yang pertama lihat di sini guys, kita bikin platform dulu, bikin kayak apa namanya? Bentuk kayak huruf V kayak gini. Nah terus bawahnya kalau bisa itu kita kasih kayu-kayu lagi kayak gini. Oke, bentuknya kayak V gini ya. Atau bentuk biasa juga nggak apa-apa begini ya. Buat saya prefer yang V karena buat naruh ininya nanti. Nah jadi teman-teman saya sudah siapkan seperti ini ya. Ini diganjel aja. Ini kenapa dibuat kayak gini? Karena nanti buat fungsinya buat naruh kindlingnya di atas kayak gini nih. Nah kayak gini ya. Oke, jadi yang dibutuhkan selanjutnya adalah kita butuh fire starter yang awet. Saya sudah bikin di sini ada kapas. Saya kasih Vaseline, saya kasih petroleum jelly ya. Ini dalamnya sudah ada Vaseline. Nanti saya nyalakan di sini. Lalu kita tambahkan kindling yang basah. Oke, langsung kita nyalakan aja ya. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, ini bukan buat emergency situation, tapi kita gunakan peralatan yang sudah kita bawa sebelumnya. Nanti on the next saya akan bikin api dalam kondisi yang benar-benar basah ya teman-teman. Oke, let's go, kita nyalakan saja. Terus kalian butuh biskuit coklat. Bikin apinya tenang aja guys. Saya pakai korek ya. Kita nyalain aja. Kayak gini ya. Kalau kalian punya fatwood boleh ditambahin fatwood. Oh saya ada fatwood ya. Nah kayak gini. Tambahin aja. Sampai dia benar-benar nyala ya teman-teman. Jadi jangan nanggung. Nah teman-teman saya tambahin lagi airnya nih. Ya, kindlingnya udah basah. Ininya udah nyala. Fire starter sama saya tambahin fatwood juga. Jadi jangan khawatir teman-teman, apinya nggak akan nyala karena kita butuh baranya ya. Panas. Nah setelah ini kita taruh kayu yang basah ini di atas ini. Gini teman-teman. Coba deketin Ki. Nah, jadi gini. Oke, kita taruh kayu yang basahnya di atas ini. Biarkan dia ada proses pengeringan ya. Kalau kalian punya feather stick, boleh tambahin feather stick sebagai bahan bakarnya lagi di bawah ya. Kayak gini. Oke, kita tinggal tunggu aja. Kita bisa lihat ini smoky berasap. Jadi kita karena ini kayunya lagi ada proses pengeringan gitu ya teman-teman. Jadi apinya pasti nyala, saya jamin. Tapi harus diingat, jadi si kindling ini harus di atas api posisinya. Jangan langsung di
apa ya namanya, diceburin. Bukan diceburin, tapi jangan langsung ditaruh di atas apinya, tapi harus ada ganjelnya kayak gini nih teman-teman nih. Kalau misalkan kira-kira dia memang mau jatuh, ini tinggal diangkat aja gini nih. Nah gitu teman-teman ya, diangkat gini nih. Nah ini bisa diangkat nih. Oke, kita tunggu aja. Nah teman-teman, bisa dilihat di sini kayu kindlingnya sudah mulai terbakar, jadi asapnya semakin tebal, jadi semakin kering ya. Nah kita bisa tambahin lagi fiber sticknya di sini ya. Jadi ditumpuk gitu teman-teman. Yang kita perlukan adalah sebenarnya baranya. Jadi setelah dia terbakar, nanti kan akan menciptakan bara. Komponen api adalah ada 3 kan. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah fuel atau bahan bakar, yang ketiga adalah heat atau panas. Jadi kalau 3 elemen itu sudah terpenuhi, dengan kita menciptakan bentuk seperti ini akan memperlancar aliran udara oksigen. Lalu kedua, ada fuel, ada bahan bakarnya, yaitu kindling kecil ini. Lalu heat, panasnya itu diciptakan dari fire starter yang tadi dicampur dengan bara ya. Jadi kayu basah pun ketika bertemu dengan bara yang panas, dia akan mengering dan akan terbakar. Jadi tumpuk aja terus teman-teman, kayak gini. Tapi sedikit-sedikit ya, jangan terlalu banyak. Nah setelah kindlingnya ini terbakar semua, baru kita ambil fuel yang lain atau bahan bakar yang lain. Contohnya kayu-kayu yang di sini teman-teman. Nah, jadi jangan langsung dikasih kayu yang segede gini ya, bonggol segede tangan gini, jangan langsung dikasih itu, nanti pasti mati apinya. Tapi kalau kita urutkan dulu dari yang paling kecil ya, jadi segede ini mungkin, lalu segede pensil, lalu segede jari, baru setelah itu terbakar semua, tercipta bara yang banyak, baru kita kasih yang besar-besar itu teman-teman. Ups. Oke. Ya bisa dilihat teman-teman, apinya sudah mulai terbentuk. Dan ini tidak akan mati. Kita tambahin kayu yang basah pun, saya yakin dengan adanya bara sebanyak ini, kayunya akan mengering dengan sendirinya dan akan terbakar dengan sempurna. Oke teman-teman, ini udah mulai terbakar sedikit-sedikit. Sayang ya, energi panasnya, jadi kita pakai buat ngerebus air dulu. Saya pengen ngopi. Ini udah nyala. Kalau bisa sambil ditiup-tiup dikit, tapi jangan ditiup banget ya teman-teman, nanti dia malah mati. Nah ini kenapa berasap? Karena ada reaksi, dia kayunya basah tadinya. Jadi ini sebenarnya asapnya berasal dari penguapan air kayaknya deh. Ya ke situ ya, saya nggak begitu paham ya. Kalau kurang oksigen ini tinggal diangkat aja lagi dikit. Nah dia nanti akan lebih besar apinya teman-teman. Nah gini ya. Nah, bisa terlihat mungkin apinya, baranya sudah mulai terbentuk. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti itu cara bikin api ketika dalam keadaan kayu basah. Bukan dalam kondisi darurat ya. Kita sudah punya alatnya. Jin tomang keluar. Kita sudah punya alatnya, kita punya fire starter, kita punya korek. Nanti on the next, saya janji akan bikin api dalam kondisi yang extremely wet. Kondisi yang benar-benar basah, tapi apinya harus tetap nyala. Thank you.